Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qorib beserta syarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuk salulan den baso apa inak min sairi ai bakin najasati saking segarine pira-pira najis marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wafi ba'di nusahi iku tetep ing dalam sebagian tulisan marotan utai dawuh marotan takti kang teko apa maroh alehi ing atase perkara kang kena najis. Wadah atau perkara yang terkena najis-najis yang lain, artinya selain najis mukhafafah dan mughalladah, ini dibasuh sebanyak 1 kali jika memang mampu merata kepada tempat yang terkena najis. Wasala suutawi basuh kaping 3. Wafi ba'di nusahi ku tetep ing dalam sebagian tulisan wasala 1 utawi dawuh wasala 1 pitai kelawan nganggo tak iku afdalu luweh utama. Sedangkan membasuh sebanyak 3 kali ini hukumnya lebih utama. Kalau di sebagian tulisan matan tulisannya bukan salasu tapi dengan menggunakan tak asala 1. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wa yuksalu ayil ina'u alama huwa dhahir min siyakil musonnifi. Ungkapan ke musonef dibasuh ini maksudnya adalah wadahnya. Alama huwa dhahir min siyakil musonnifi, sesuai dengan runtutan ungkapan ke musonef sebelumnya. Wa ingkana al ina'u laisa biqayyidin, walaupun toh wadah itu bukanlah sebuah qayyid, artinya selain wadah pun hukumnya sama. Awi syai'u al mutanajisu mutlakon, atau yang dibasuh itu adalah sesuatu yang terkena najis secara mutlak, bikot in nadri anil inai, dengan tanpa memandang bahwa yang dibasuh itu adalah wadah. Qauluhu min sa'iri minasuri wawal baqiyah. Ungkapan ke musonef min sa'iri ini merupakan isim fa'il dari masdar su'run yang maknanya adalah sisa. Falidalika qala syarihu ai baqi. Oleh karenanya ke musonef mentafsiri lafadz sa'iri dengan kata baqi. Wal muradu bil baqi ma'adan najasata al mughalladata wal mukhaffafata. Yang dikehendaki dengan sisa ini adalah selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah, berarti najis mutawasithah, seperti itu. Qauluhu marotan wahidatan ai haisu azalat ausofan najasati. Tadi sudah dikatakan bahwa najis mutawasithah ini cukup dibasuh 1 kali saja, dengan catatan basuhan 1 kali tersebut sudah mampu menghilangkan sifat-sifatnya najis. Fayaduru baqa utumi ila in ta'adaro. Maka jika basuhan 1 kali tersebut masih menyisakan rasanya najis, maka hal itu akan membahayakan, artinya belum dihukumi suci, kecuali kalau memang sudah ta'adur. Ta'adur itu artinya sangat sulit untuk dihilangkan. Kemarin batasannya kalau ta'adur itu berarti najis tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Wa kadzalika baqaul launi warigi ma'an. Begitu pula dapat membahayakan, artinya tidak dihukumi suci, ketika basuhan 1 kali tersebut masih menyisakan warna dan baunya sekaligus. Bikhilafi kulin minhuma munfaridan. Berbeda jika setiap satu dari warna ataupun baunya ini terpisah. Fa innahu yakfi fi ta'asur, maka tidak perlu alasan ta'adur, cukup dengan alasan ta'asur saja sudah menjadikan benda itu menjadi suci. Kalau ta'asur kemarin batasannya benda itu tidak bisa suci dengan dibasuh 3 kali besertaan dengan dikerik, seperti itu. Qalu wa fi ba'di nusahi marotan ta'ti alaihi. Ungkapan ke musonef di sebagian tulisan matan ungkapannya adalah marotan ta'ti alaihi. Maksud dari ta'ti alaihi adalah ai ta'umul mahala ma'asayalan, artinya 1 kali yang dapat merata kepada tempat yang terkena najis besertaan dengan mengalirnya air. Qaulu wasalasu ai bila ta'in. Ungkapan ke musnaf wasalasu maksudnya adalah dengan tanpa tak, li anal ma'duda mu'annasun ma'akoniki mahdufan, karena perkara yang dihitung ini hukumnya mu'annas besertaan adanya perkara yang dihitung itu dibuang. Wal aula hina idin tarkutai wa injaza isbatuha. Maka yang lebih utama
dengan demikian adalah dengan membuang taknya, walaupun diperbolehkan untuk menetapkannya, kama fi ba'di nusahi, seperti di sebagian tulisan matan. Walidhalika qala syarihu wa fi ba'di nusahi wa salah satu bitai. Oleh karenanya Kiai Syareh mengatakan di sebagian tulisan matan ini ungkapannya wa salah satu dengan menggunakan tak. Wa dhahiru kalamihim anahu la yusanu ataslisu fi khoslin najasati al-mughaladati. Dhahir ungkapan para ulama bahwa hukumnya tidak disunahkan untuk 3 kali di dalam membasuh najis mughaladah. Wa bihi soroha ar-Ramli wa ghairuhu, dan ini telah dipertegas oleh Imam Ramli dan selainnya Imam Ramli. Amalan bi qaidati anal mukabbara la yukabbaru kama anal musahhara la yusahharu, karena mengamalkan sebuah kaidah bahwa perkara yang sudah diperbesar tidak bisa diperbesar lagi, seperti halnya perkara yang sudah dikecilkan tidak bisa dikecilkan lagi. Najis mughaladah ini adalah najis yang besar, maka tidak perlu diperbesar lagi. Artinya untuk pembasuhannya ini tidak perlu untuk 3 kali, berbeda dengan najis mutawasitoh, ini hukumnya sunnah untuk 3 kali. Wakila yusanu atasli sufika biziyadati marrotaini ba'da sab'i. Adakil mengatakan bahwa hukumnya disunahkan untuk 3 kali di dalam menghilangkan najis mughaladah dengan menambah 2 kali setelah 7 kali. Artinya setelah 7 kali selesai ditambah 2 kali, 2 kali basuhan maksudnya. Wakila biziyadati sab'ataini ba'daha, dan adakil mengatakan disunahkan untuk 3 kali dengan menambahkan 7 2 kali setelahnya. Artinya setelah 7 kali selesai ditambah 7 kali lagi ditambah 7 kali lagi, berarti totalnya ada 21 kali. Wahadani al-qaulani dhaifani wal mu'tamadu al-awalu. 2 pendapat ini merupakan 2 pendapat yang dhaif, dan yang mu'tamad adalah pendapat yang awal. Artinya tidak perlu untuk 3 kali di dalam kasus membasuh najis mughaladah. Kita lanjutkan fatal qaribnya. Wa'lam wa sapa sira ana gusalatan najasati ing setuhune banyu basuhan najis bata thaharatil mahali ing dalem sakwise sucine panggonan. Al maksuli kang den basuh iku thahiratun kang suci. Ketahuilah bahwa air basuhan najis setelah sucinya tempat yang dibasuh hukumnya adalah suci. Inin fasolat lamun dadi pisah apa husalatun najasah ghairu mutaghayyiratin hale kang ora owah, dengan syarat air tersebut terpisah dalam keadaan tidak berubah. Walam yazid lan ora dadi tambah apa waznuha timbangane husalah ba'dan fisolika ing dalam sakwise kepisahi husalah ama sanging perkara kana kang tinemu apa ma. Dan setelah air tersebut terpisah, timbangannya tidak bertambah dari kadar semula. Ba'da tibari mikdarima ing dalam sakwise milang-milang kira-kirane perkara ya tasarrubuhu kang nresep ing ma apa al maksulu perkara kang den basuh minal ma'i nyatane saking banyu. Setelah mengira-ngirakan kadar air yang meresap kepada perkara yang dibasuh. Hadza utawi iki syarat iku idalam yablug ing dalem nalikane ora tumeka apa husalah kulataini ing rongkola. Fa in balaghuma mongko lamun tumeka apa husalah ing kulataini fasartu mongko utahi syarate iku adamu taghayyuri ora anane owah. Persyaratan-persyaratan ini ketika adanya air tersebut ini kurang dari 2 kolah. Kalau airnya sudah mencapai 2 kolah maka syaratnya cukup penting tidak berubah. Kita lihat pada qauluhnya. Qalu wa'lam ana ghusalatan najasah walidhalika qala fil minhaji wa ghusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahuru al mahalu tahiratun intaha. Oleh karenanya di dalam minhajnya disebutkan bahwa air bekas membasuh najis yang jumlahnya sedikit
yang telah terpisah tanpa ada perubahan, tanpa ada penambahan timbangan, dan tempatnya telah suci, maka hukumnya adalah suci. Qaluhu tahiratun ay fi nafsiha ghairu mutahhiratin fahiya mustakmalatun. Maksudnya dihukumi suci adalah suci pada dirinya sendiri, namun tidak dapat mensucikan kepada yang lainnya, dan ini adalah air mustakmal. Qalu ba'da tibari miqdari ma yatasarrabul maksul. Tadi sudah dikatakan bahwa air yang digunakan untuk membasuh perkara yang najis hukumnya suci dengan syarat timbangannya tidak bertambah dari kadar semula setelah memperkirakan air yang meresap pada perkara yang dibasuh. Ai wama yamujuhu minal wasitohir, dan kotoran suci yang dikeluarkan dari perkara yang dibasuh tersebut. Fa in kanat al-ghusalatu qoblal ghusli biha qadru ritlin, jika air yang akan digunakan untuk membasuh itu jumlahnya 1 liter, wa kana miqdaru ma yatasarrabul maksul minal ma'i qadru auqiyatin, dan perkara yang meresap pada perkara yang dibasuh tersebut adalah kadar 1 auqiyah. Umpama 1 auqiyah ini kita umpamakan 100 ml, berarti sisanya mestinya airnya adalah 900 ml, karena 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Air yang akan digunakan untuk membasuh jumlahnya ada 1000 ml yang meresap pada baju. Ketika dituangkan ini ada 100 ml, berarti mestinya sisanya atau yang menetes ini jumlahnya ada 900 ml. Ini berarti namanya tidak bertambah. Tapi tunggu dulu, kita lihat apakah perkara yang dibasuh itu ada kotoran sucinya. Kalau ada kotoran sucinya, ini masuk dalam hitungan. Maka dikatakan di sini wama yamujuhu minal wasi nisfu auqiyatin, dan kotoran suci yang keluar dari perkara yang dibasuh tersebut ini separuh auqiyah. Berarti kita contohkan tadi 50 ml, berarti kotorannya ada 50 ml. Wa kanat ba'dal ghusli ritlan ila nisfa auqiyatin, dan setelah dibasuhkan ini sisanya adalah 950 ml. Sudiko bi anahu lam yazid wasnuha ba'da tibari miqdari ma yatasarrabul maksul minal ma'i wa ma yamujuhu minal wasitohir, maka ini dinamakan tidak bertambah timbangannya, karena yang meresap pada air tadi ada 100 ml, berarti sisanya mestinya 900 ml. Kemudian ditambah kotoran yang keluar, kotoran suci maksudnya, kotoran suci yang keluar ada 50 ml, berarti 900 ditambah 50 ml, ini jumlahnya ada 950 ml. Kalau lebih dari 950 ml, ini berarti timbangannya telah bertambah dari kadar air semula, maksudnya seperti itu. Walhasil kesimpulannya seperti ini, air bekas basuhan najis bisa dihukumi suci dengan 3 syarat. 1. Terpisah tanpa berubah. Yang kedua, timbangannya tidak bertambah. Ketiga, tempatnya telah suci. Dan khusus untuk masalah timbangan, ini juga memperhatikan terhadap air yang meresap terhadap perkara yang dibasuh. Begitu pula terhadap kotoran yang suci yang keluar dari perkara yang dibasuh. Dan ini khusus untuk air yang jumlahnya sedikit, artinya tidak mencapai 2 kolah. Kalau telah melebihi 2 kolah, penting syaratnya hanya 1, yakni syarat yang awal, tidak terjadi perubahan seperti itu. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Walama faroghul musannifu mimma yadhuru bil ghusli syara'a fi ma yadhuru bil istikhalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.